Hai guys, kembali lagi bersama gua Jody di sini dan seperti yang kalian bisa lihat di sini, ini dia motor yang tiba-tiba muncul dari pabrikan Kawasaki Indonesia. Tiba-tiba pas gua kayak lagi scrolling Instagram gitu kan pagi-pagi, set loh, Kawasaki tiba-tiba posting motor yang dimana ini motor apa nih? Belum ada nih di Indonesia, belum ada nih. Ternyata launching set. Nah ini nih memperkenalkan Kawasaki Stockman. Ya, lucu ya namanya, Stockman. Itu kayak nama orang Jerman tuh. Dan kalian bisa lihat sendiri juga motornya itu kalau ngelihat dari secara sekilas gitu ya, mungkin mirip-mirip kayak KLX gitu ya, DNA-nya. Dan sebenarnya pun ya bisa dibilang begitu. Kenapa? Karena sebenarnya basis dari desain ini, dari motor ini tuh nyomot dari KLX. Nah untuk di Indonesia, Stockman ini dia dari segi engine ya, kita ngomongin engine itu basisnya itu dari KLX yang 230 yang SM yang Supermoto. Jadi secara spek dari output power, dari torsi sama gitu ya. Output powernya juga udah lumayan lah karena dia cc-nya 230 ya, 230 cc. Horsepowernya sih tembus ya sampai 18 horsepower. Torsinya 19 Nm. Lumayan lah, gila sih. Tampilannya sebenarnya orang umum ya. Kalau boleh jujur nih, ini selera kita kan kalau soal motor ya racing yang tajem-tajem. Ya yang sporty look lah intinya. Lah ini tuh kayak motor tank. Banyak armornya gitu ya. Dimulai dari sini nih. Ini ada kayak yang buat ini nih yang kayak naruh barang. Kalau misalnya kita sebagai sehari-hari naik motor, ya pasti ini jadi tempat buat naruh jas hujan gitu ya. Tapi peruntukannya dari si Stockman ini adalah untuk motor perhutanan, motor buat di perkebunan. Pokoknya di area-area yang dimana ya area-area agrikultural sih, dan ngelewatin medannya tuh pasti udah tanah-tanah, aspal mungkin ada tapi yang aspal hancur. Makanya kalian bisa lihat sendiri juga kaki-kakinya itu nih, ring depannya juga nih gede banget, ring 19 inci. Bannya itu juga ban off-road, begitu juga dengan ban belakangnya ukuran lumayan loh, ini ukuran 100, depannya 90. Lanjut yang gue bilang dia punya armor ya, mulai dari sini terus dari handguardnya ini bener-bener steel ini kalian kalau mukul ini sakit loh, ini keras gitu, bukan yang handguard kayak modifikasi gitu, bukan, ini bener-bener raw steel yang di desain sesempurna mungkin untuk motor ini gitu ya. Terus apalagi dia punya engine guardnya di sini gitu ya. Engine guard dia ada, terus ini juga buat naro-naro ya barang apa kayak gitu ya, yang untuk mendukung dengan aktivitas untuk peruntukan motor ini. Di sini juga ada knalpotnya layaknya ala-ala motor Supermoto atau motor kayak ya DNA-nya KLX lah gitu ya. Terus warnanya hijau begini lagi. Ini kan secara langsung kayak warna hijau army gitu kan. Warna-warna tentara. Jadi ya warnanya memang melambangkan kayak warna-warna yang untuk di daerah sono gitu loh. Motor ini punya satu keunikan yang dimana hampir 99% motor di muka bumi ini tidak memiliki fitur ini. Dan yang punya ya salah satunya si Kawasaki Stockman. Gua kasih tahu nih. Set. Bosen standar kiri. Kita standarnya yang kanan aja deh. Anjir. Ya, motor ini punya dua standar guys. Motor ini punya dua standar kanan kiri. Jadi sesuai dengan mood kalian aja gitu ya. Kalian mau lagi aktivitas, lagi melakukan sebuah pekerjaan yang memang medannya itu sulit gitu. Aduh, standar kiri sulit nih buat distandarin motornya. Yaudah standar ke kanan bisa. Sekelas Moge aja yang harganya ratusan juta nggak punya fitur ini. Stockman harganya itu cuma 57,7 juta off the road, dia punya. Jadi nggak perlu bayar ratusan juta untuk kalian bisa memiliki fitur ini gitu. Jadi
Itu good dealnya ya. Jadi memang sebenarnya kenapa motor ini punya dua standar ya, yang tadi udah gue sempat mention, peruntukan motor ini adalah untuk motor-motor off-road. 90% aktivitasnya itu ya di off-road. Dan makanya juga Kawasaki Indonesia menjualnya itu hanya off the road, bukan on the road. Kenapa? Karena peruntukan motor ini bukan buat di jalan raya kalian pakai hari-hari kerja ngantor sekolah kuliah, bukan. Tapi ya untuk pekerjaan yang dimana memang kayak di hutan, yang balik lagi lah yang udah gue bilang tadi gitu. Bicara soal lampu-lampu dari si Stockman, kalian bisa lihat sendiri di mukanya batoknya gede banget lampunya. Ini lampunya belum LED ya, masih halogen biasa, bohlam biasa. Dan ya cocok sebenarnya karena kalau di hutan kalau udah gelap tuh bener-bener gelap gulita parah. Sistem pencahayaannya kalau misalnya ada kabut dia lebih nembus lah gitu. Terus kalau misalkan bisa lihat sendiri di depan juga nggak ada lampu sen, di belakang lampu sen. Kenapa ya? Karena memang bukan buat di jalan raya. Jadi kalau misalnya kalian riding pakai motor ini terus ketemu dengan user yang pakai motor ini juga, kalau mau belok kiri ya gini-gini aja tangan. Malah kebalik ya, yang di jalan raya di Indonesia malah gini-gini. Lampu sennya nggak dipakai. Oke, lampu belakang normal. Desainnya mirip-mirip kayak KLX juga, jadi tidak ada yang signifikan dia di daerah itu. Beginilah. Oh ya, sasis juga balik lagi sama ininya, basisnya juga dari XM si Supermoto KLX-nya. Oh ya, motor ini itu injeksi, bukan karburator. Ya udah modern lah. Karena kalau karburator kesannya old school. Kalau kalian suka yang old school, W175 aja dah. Masih karburator. Dan gua rasa motor ini benar-benar untuk spesifik market sih. Dan pasti yang beli itu bukan kayak orang-orang personal gitu ya, melainkan kayak mungkin perusahaan yang melakukan bidang di area agrikultural pasti cocok nih beli kendaraan ini untuk pegawai-pegawainya melakukan aktivitas pekerjaan mereka gitu. Jadi motor ini cocok nih. Indonesia ternyata punya nih salah satu unit motor baru yang dijual gitu tahun 2022-2023. Ada loh motor yang memang spesifiknya untuk pekerjaan tertentu. Niche market banget sih menurut gue ya. Tapi kalau misalnya kalian mau beli, ya silahkan. Buat koleksi, buat apa gitu ya, silahkan, bebas. Gila sih. Dan ini kapasitas tangki bensinnya 7,5 liter. Gue rasa sih cukup ya, karena kalau misalnya saat di dunia nyatanya kita kayak, let's say kayak Trabasan deh, motor KLX itu sebenarnya tankinya kan gak gede-gede banget, tapi ketika kita terabas itu kayak bensin pun juga kayak gak habis-habis gitu loh. Karena memang sejatinya tuh kalau di jalanan off-road itu kalau misalnya kita jalannya itu kita tarik garis lurus gitu, itu sebenarnya pendek. Jadi gue rasa cukup dengan tangki bensin 7,5 liter. Dan ini kompresinya 9 banding sekian, jadi harusnya pakai bensin mungkin minimal yang RON-nya 92 cukup lah. Kalau adanya RON 90 gue rasa ini masih bisa handle lah. Karena kompresinya nggak begitu tinggi kok, nggak kayak motor sport gitu yang sampai 11-an gitu, kompresinya aman. Jadi untuk suspensinya dia teleskopik, karena untuk ya namanya juga medan off-road pasti cocok lah kalau misalnya pakai suspensi teleskopik kayak begini modelnya. Sebentar, biar enak kelihatannya kita balikin lagi aja ke model begini. Nah kan, lucu ya. Tapi dia nggak punya standar tengah ya? Iya nggak punya. Kita udah banyak ngomong-ngomong soal motor ini dan gimana posisi ridingnya. Nah yuk kita coba, kita naikin, set. Wah, pada dasarnya motor ini memang tinggi ya. Untuk tinggi gue yang pas-pasan 170 cm, ya dia denanya memang tinggi. Kenapa? Karena kan medan-medan kayak pertanahan, di perhutanan segala macam kan nggak rata ya. Banyak batu gede lah, banyak bukit apalah itu. Bukan bukit kembar tapi. Jadi tinggi, dan kalau misalnya mau napak ya kalau gue 1 kaki. Kalau tinggi kalian yang 2 meter, ya nekuk kaki kalian. Cuman feel-nya itu dia enteng layaknya motor. Untuk yang model-model motor off-road begini, dia pasti enteng karena beratnya sendiri tuh curb weight-nya itu cuma 137 kg. Ringan sih sebenarnya. Terus posisi ridingnya ya lebar sih stangnya, dan dia gak yang bikin pegel juga sih menurut gua. Hanya saja memang untuk area jok karena dia motor off-road begini pasti ramping kan, pasti ramping.
Dan ini guys, agak keras di sini. Jadi kalau kalian yang berlama-lama duduk di sini pasti pantat kalian pegel lah, kayak gak nyaman gitu rasanya, kayak gitu. Tapi kalau dari ergonomi stangnya, dia model stang fatbar gini tapi ada ininya gitu ya, beda ininya, handle-nya. Oke sih. Oh juga sebenarnya naik motor ini gue yakin bukan buat kayak touring ya, sebenarnya kayak ya udah gitu. Perjalanan yang kurang lebih ya 10 kiloan per hari itu udah cukup kan. Jadi oh ya, untuk suspensinya tadi kan gue bilang masih teleskopik, tapi dia tidak bisa di adjustable, jadi settingannya default. Begitu juga dengan yang suspensi belakang. Gue kadang jadi bingung ya, standarnya ada 2 nih, kanan apa kiri nih. Dan ini gimana nih menurut kalian? Apakah kalian tertarik? Mungkin bagi perusahaan-perusahaan yang memang bekerja di bidang yang sesuai dengan agrikultural, yaitu peternakan, yaitu persawahan, apapun itu di hutan gitu kan, cocok sih. Kalau misalnya punya aktivitas yang harus mengelilingi ya hutan, ya tanah, ya apa gitu. Karena ini memang spesialisnya untuk off-road, dan sekali lagi harganya itu off the road ya. Jadi dia tidak menjual on the road, Kawasaki Indonesia tidak menjual on the road. 57,7 juta off the road. So ya, ini aja preview first impression gue ketika ngelihat Kawasaki Stockman. Jadi gimana? Kalian bisa tulis opini kalian tentang motor ini di kolom komentar di bawah. Kalau gitu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih guys. Bye-bye. Peace.